dalam hatinya, oh ternyata belum masuk ke tempat yang sakral, gue udah didatangin nih. Dan Ilham pun masa bodoh dan cuek dengan sosok tersebut. Dan ketika Ilham udah nggak mau ngelamun lagi nih, dia tuh meneruskan lagi perjalanannya. Dan dia tahu bahwa dirinya itu lagi diawasin sama sosok yang dimana tingginya itu 2 kali lipat dari tinggi si Ilham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang kelanjutan si Ilham nih. Kira-kira setelah kejadian kemarin itu ada kejadian apa lagi sama si Ilham? Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian juga yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat boot dulu. Dan jangan lupa ngops biar nggak panik coy. Ngopi. Manyus. Dan aduh, gue tuh sebelum masuk ke ceritanya ya, jadi kemarin kan gue naik Gunung Gede. Itu tuh lagi-lagi gue nemuin pendaki yang ditinggal cuy. Gue tuh gedek banget. Itu gue hampir kayak aduh gimana sih gitu kan. Gue juga tidak menyalahkan orang gimana ya. Gue suka ngadain open trip, tapi gue pernah rungkat kalau bahasanya itu. Ya kena badai dan sebagainya, peserta terus kedinginan dan sebagainya pernah, tapi gue nggak pernah yang namanya punya pengalaman sampai ninggalin orang. Jadi buat kalian-kalian yang mau naik gunung ataupun ya terutama naik gunung lah, kalian pinter-pinter pilih open trip. Dan gue saranin banget kalau misalkan kalian mau naik ke salah satu gunung, taruh gampangnya Gunung Gede, kalian lihat harga rata-rata open trip ke Gunung Gede itu berapa sih gitu. Misalkan harga rata-rata itu 300 atau 400. Nah kalau misalkan ada yang ngasih harga 100 atau 200, kalian wajib pikir-pikir lagi deh. Daripada nanti kalian gak ditanggung jawabin di bawah gitu kan, dan terus kalian ditinggal. Nah itu, jadi jangan pernah berpikiran gara-gara murah terus kalian langsung gas aja. Kalau buat kalian yang udah expert atau yang udah sering sih nggak jadi masalah, karena kalian prepare-nya jauh lebih matang gitu kan. Tapi kalau untuk yang pemula-pemula, jangan sampai salah pilih open trip ya. Dan gue cuma mau ngasih saran itu doang. Dan oke cuy, kita bakal cerita ke si Ilham. Jadi kalian kan kemarin udah ngikutin banget nih, bahkan sampai ada yang kesel, bang kenapa Cika meninggal? Lah mana gua tahu anjir, emang dari sono ditulisnya begitu lah. Gue mah cuma bawain cerita doang kan. Ya jadi saya mah mengikuti aja gitu, mengikuti apa yang sudah dituliskan sama orang lain gitu. Dan jadi setelah kejadian kemarin Cika meninggal, dan memang ya di situ tuh Ilham ini kayak ngekat nih cuy. Jadi kayak oke, untuk masalah pendakian kita stop dulu nih. Ilham tuh bilang kayak gitu ke semua rekan-rekannya yang sering naik gunung bareng. Kita berhenti dulu, kita tenangin pikiran dulu, entah sampai kapan pada saat itu. Ya semua pun setuju. Bahkan Ilham ini sampai bilang ke personal satu persatu, terutama si Johnny, John, lu mau naik sama teman kantor sama siapapun, tolong jangan naik dulu, di skip dulu deh. Jadi walaupun nggak naik sama mereka gitu, terus naik sama teman yang lain gitu, nggak boleh sama si Ilham itu. Jadi intinya Ilham ini kayak punya rasa bersalah, punya rasa tanggung jawab yang dimana dia nggak bisa nyelamatin sahabat-sahabatnya dia gitu kan. Dan di saat naik gunung pun nggak bisa nemenin mereka gitu. Jadi Ilham ini benar-benar terpukul, depresi. Dan kenapa gitu?
bisa kayak gitu. Sampai akhirnya ketika pengumuman dari Ilham seperti itu, ya semua pun nurut. Dan memang pada saat itu pun kurang lebih setengah tahun itu mereka tuh kayak nggak terlalu akrab. Bukan nggak terlalu akrab, mungkin masih terpukul dengan keadaan kali ya. Nah tapi beda halnya dengan Ilham. Ilham itu justru setelah dari kejadian itu mungkin 1 atau 2 bulanan, Ilham itu kayak banyak pertanyaan di otaknya itu. Kenapa gue nggak bisa ngadepin hal yang begituan? Dan setelah dipikir-pikir, dia tuh inget satu kata yang dimana lu jangan sampai emosi. Kalian yang ngikutin episode-nya pasti kalian ngeh bahwa ada peringatan dimana jangan terbawa emosi gitu kan. Di situ pun Ilham mikir-mikir, gue nggak emosi kok, gue nggak kenapa-napa gitu, biasa aja, kayak ya wajar lah kalau emosi, namanya temennya digituin sama demit gitu kan. Tapi ya sudahlah. Nah gara-gara banyak pertanyaan di otaknya ini, Ilham tuh cobalah dia tuh mau nantangin atau dia tuh mau menyendiri ke gunung-gunung yang memang benar-benar dikatakan angker. Dan gunung-gunungnya ini bukan puncak cuy, tapi melainkan dia tuh benar-benar pengen masuk atau cari tahu seputaran gunung yang misalkan gunung gede nih, di mana sih tempat paling angkernya, gue datangin. Jadi pengen ngelampiasin rasa keselnya dia ini cuy, dan pengen tahu kayak pertanyaan yang selama ini diunek-unekin, kenapa dia nggak bisa ngadepin si demit yang sebelumnya itu gitu kan. Sampai akhirnya dia mutusin lah, dan gunung pertama yang dia pilih adalah Gunung Salak. Ketika Ilham mau naik Gunung Salak, dia nggak ngasih tahu siapapun. Dia benar-benar senyap. Dia cari informasi di mana sih yang paling angker seputaran Gunung Salak ini. Kalau memang harus buka jalur, Ilham pun akan bersedia untuk buka jalur. Dan Ilham pun sudah pikir matang-matang, kalaupun dia nggak selamat di gunung, anggap saja itu sebagai rasa tanggung jawab atau ya bentuk dari kesolidaritasan ke sahabatnya ini cuy, gara-gara dia nggak bisa nyelamatin si Cika gitu kan. Jadi nggak apa-apalah, anggap aja nyawa ditukar nyawa gitu kan. Di situ pun akhirnya Ilham ini prepare dengan minim banget. Jadi nggak prepare yang kayak mau naik gunung kayak sebelum-sebelumnya. Dia tuh cuman bawa fly sheet. Jadi intinya dia mau kayak survival di gunung. Dan tujuan dia ke Gunung Salak pun itu bukan cuma 1 malam. Entahlah dia mau berapa malam. Pokoknya semau dia lah, sampai ketemu sama benar-benar tempat yang angker. Padahal kita tahu kan bahwa di gunung itu bukan cuma demit cuy. Apalagi jalur-jalur yang memang tidak diperbolehkan untuk pendakian. Jangankan pendakian, warga lokal pun kadang di beberapa gunung atau semua gunung itu ada yang nggak berani, gara-gara memang satwanya itu masih liar, kayak harimau, babi hutan, dan serangga-serangga dan hewan-hewan buas lainnya gitu kan. Tapi Ilham ini benar-benar udah nekat banget, saking frustasinya, dan dia tuh benar-benar punya rasa bersalah. Singkat cerita, Ilham ini berangkat tanpa bawa kendaraan, tapi bisa dibilang dia tuh kayak ngeteng-ngeteng gitu kan. Sempet sih keluarganya itu nanya, cuman karena dia tuh bawa barang gak terlalu banyak, jadi kayak ya paling mau healing gitu kan, mau nenangin pikiran. Udah hal yang gak dilarang lagi lah. Bahkan Ilham ini mau pergi sebulan 2 bulan tanpa pulang pun udah di masa bodohin gitu. Bukan karena gak peduli ya, tapi memang udah perwatakan dari anaknya kayak gitu, suka traveling kan. Singkat cerita, Ilham ini pergi ke Gunung Salak. Dan dia sampai di salah satu desa. Sampai di salah satu desa ini, kondisi pada saat itu masih sekitaran jam 12 siang. Ilham gak lupa juga tuh sama yang namanya kewajiban, yaitu sholat kan. Dia sholat, dan setelah sholat juga dia langsung memutuskan untuk jalan. Sempat ditanya sama warga, "Mas, saya mau kemana?" "Wah, saya mau naik ke gunung, Pak." "Loh, ini kan bukan jalur pendakian gitu, kenapa jalan sini?" "Ah, nggak apa-apa Pak, saya cuman pengen nyampe setengahnya doang kok." "Oh gitu, hati-hati, jangan ke tempat-tempat yang rawan. Nanti kalau Masnya naik dan ketemu sama batu berbentuk pintu gitu, jadi batunya itu kayak ada jalan gitu di tengahnya, kalau bisa hindari untuk masuk ke batu tersebut." Katanya, kata si warga ini, kalau siapapun yang lewat dari batu itu,
apalagi melewati batu tersebut dalam keadaan sore hari atau udah mau menjelang maghrib atau udah mau malam gitu kan. Biasanya mereka masuk ke dimensi lain. Ilham ini cuman manggut dan dia tuh kayak, siapa, terima kasih informasinya, dan apalagi ya kalau memang nggak boleh jalan sini, larangan atau pantangannya. Ya nggak ada lagi sih, cuman tempat itu doang yang disakralkan di daerah sini. Karena memang warga lokal sini pun gak ada yang berani untuk ke tempat tersebut. Oh siapa, makasih informasinya. Ilham pun akhirnya pamitan dan si orang tersebut pun cabut tuh pergi gitu kan. Ilham pun jalan melewati yang namanya perkebunan dan pesawahan dari warga. Singkatnya sampailah dia di perbatasan hutan. Pada saat itu memang jalur Gunung Salak itu yang Ilham pilih ini bukan jalur legal, melainkan jalur ilegal. Dan itu pun dia melalui dapat informasi dari beberapa temennya yang katanya di sini angker. Ya intinya dia cuma cocokologi dari misalkan nanya 10 teman dan ternyata 7 bilang di sini yang angkernya, ya udah gitu dia datengin yang terbanyaknya aja gitu kan. Singkat cerita, berangkat kan tuh dari pintu perbatasan hutan ini kan, jalan setapak demi setapak. Di awal memang nggak ada kejadian apa-apa, cuman hanya perbedaan dari lebatnya hutan. Ya kalau biasa jalur pendakian kan udah jelas nih jalurnya, sedangkan pada saat itu jalurnya itu bener-bener nggak terlalu kelihatan cuy. Bahkan kayaknya warga pun jarang banget untuk naik ke jalur tersebut gitu. Walaupun memang ada sih bekasan jalur gitu kan, tapi Ilham tanpa ragu, tanpa takut, dia tuh terus jalan. Baru jalan sekitaran 20 sampai setengah jam, tiba-tiba kabut itu muncul. Kabut yang benar-benar tipis banget. Kalau gue sendiri nih dapat kabut tipis itu adalah sebuah sesuatu vibe yang nggak susah didapetin di gunung cuy. Kalau tipis ya, tapi kalau tebal ya ngeri-ngeri sedap gitu kan, tipis. Dan hawanya pun di situ sejuk banget. Dan ketika mulai muncul kabut, Ilham juga merasakan sesuatu hal yang sama. Jadi kayak menikmati banget. Dan karena saking menikmatinya, Ilham ini cobalah untuk istirahat sebentar, walaupun baru jalan setengah jam. Fisik Ilham itu ya kalau masalah naik gunung jangan ditanya cuy, benar-benar on fire banget gitu kan. Istirahat dulu dan dia duduk sambil merenungi apa yang sudah terjadi sebelumnya, yaitu tentang Cika. Cik, kenapa sih? Dan kalian bertiga kenapa coba ya bisa ngalamin kejadian kayak gitu? Coba kalau kemarin-kemarin gue bilang ikut aja, mungkin gak akan sampai kejadian kayak gini. Dalam hatinya tuh bener-bener gerendangan sendiri gara-gara dia nggak ikut tuh cuy, si Ilham itu. Ilham ini sempat ngomong sendiri gitu kan, bahkan kayak orang gila gitu. Dan lagi asik-asik ngobrol sendiri, tiba-tiba ada suara yang itu bunyinya entah apaan. Tapi Ilham nggak terlalu menghiraukan, dia tahu ada suara tersebut gitu kan, kayak masa bodo amat. Lagi-lagi dia asik ngelamun kan. Suara itu ada lagi. Dan ketika yang kedua kali ini, suara itu bukan cuma suara, melainkan ada sebuah getaran kayak gempa nih, kayak der gitu kan. Dan ternyata itu tuh sebuah langkah kaki. Ilham ketika di suara kedua ini mulai ngelirik sedikit dalam hatinya. Oh, ternyata belum masuk ke tempat yang sakral, gue udah didatangin nih. Dan Ilham pun masa bodoh dan cuek dengan sosok tersebut. Dan ketika Ilham udah nggak mau ngelamun lagi nih, dia tuh meneruskan lagi perjalanannya. Dan dia tahu bahwa dirinya itu lagi diawasin sama sosok yang dimana tingginya itu 2 kali lipat dari tinggi si Ilham ini. Dan perawakannya itu nggak jauh beda kayak manusia, cuman bedanya dia tinggi aja nih. Ilham itu jalan, dan sosok itu pun kayak ngintip terus dan merhatiin terus dan diikutin. Bahkan langkah kaki si sosok tersebut itu sampai geternya itu kerasa sama si Ilham, tapi Ilham tuh kayak nyuekin. Dan Ilham tuh dalam hatinya, tenang, gua datengin sarang lu. Mumpung gua lagi emosi ini.
Akhirnya Ilham jalan terus tanpa dia tahu jam berapa pada saat itu. Singkatnya entah berapa jam dia juga jalan. Dia istirahat lagi dan cobalah dia bikin kopi di istirahat yang kedua ini. Istirahat yang kedua ini memang sengaja dia mau agak sedikit lama karena dipikirnya tuh kayak wah udah mau asar gitu kan. Akhirnya kayak ya udahlah tanggung sekalian sholat asar sekalian ngopi gitu kan. Dia ngelamun lagi sambil bikin kopi. Dan sosok ini ternyata perlahan makin lama makin ngedeketin si Ilham. Dan sosok itu pun bilang, "Hei kamu bangsa manusia, mau kemana kamu? Apa yang mau kamu lakukan di tempat ini? Dan apa yang kamu mau di tempat ini?" Ilham tuh kayak nggak ngegubris cuy. Jadi dia kayak cuek aja tuh kan, ngerokok sambil ngopi, ambil bikin kopi gitu kan. Sosok tersebut itu kayak kesel gara-gara seolah lah gue ngomong dicuekin anjir. Bisa-bisanya nih bangsa manusia gitu kan nyuekin gue. Dan sosok itu pun langsung kayak mukul tanah. Dan itu sampai goyang. Bahkan kompor kan kalian tahu nih, kompor portable kan. Itu pas lagi masak air, itu si nestingnya itu sampai jatuh, plek gitu. Ilham langsung melotot. Tapi nggak ngomong sepatah kata pun. Dia cuma diem aja sambil melototin makhluk tersebut. Dan ngebenerin si nesting tersebut sambil nuangin airnya lagi. Dan si makhluk ini pun kayak geram dan kesel. Dia tuh sampai ngelemparin kayak batu cuy. Itu entah batu entah tanah ya. Jadi gede banget karena nggak terlalu kelihatan sama si Ilham juga. Jadi dilemparin pung, kena si kompor ber. Jadi batu itu langsung pergi gitu aja gitu kan kayak ngelinding. Wah, Ilham langsung bangun dong. Ilham dalam hatinya baca sesuatu atau baca surat yang dia hafal. Lu ngapain gangguin gue? Gue gak ada urusan sama lu. Dan gak perlu tahu juga ngapain gue ke tempat ini. Pergi lu dari sini. Ilham tuh bener-bener kayak ngebentak. Dan tatapannya bener-bener tatapan orang marah pada saat itu. Sosok makhluk ini pun malah ketawa ngakak. Jadi seolah kayak, lu siapa anjir masuk kawasan gua yang punya kawasan sini gitu kan. Tiba-tiba lu ngancem gua. Dan sosok makhluk itu langsung kayak bikin kabutnya yang tadinya awal tipis-tipis itu jadi bener-bener tebel banget. Tapi Ilham gak gentar sama sekali dan balik lagi duduk sambil nuangin air panas dan dia bikin kopi itu kan. Dalam kabut tebal pada saat itu, kopi udah jadi nih. Waktu udah menunjukkan mau asar kan. Akhirnya Ilham ini langsung sholat. Jadi kopinya disimpan dulu tuh, dia sholat. Pada saat itu Ilham tuh sholat bener-bener khusyuk banget. Dia tuh nggak tahu di sekelilingnya apa. Dan ketika selesainya sholat, Ilham itu nggak ngerasa kaget sih sebetulnya. Jadi apa yang sebelumnya itu kayak hutan dan setelah sholat itu bener-bener jauh berbeda. Bener-bener beda banget. Bahkan bau bangkai, bau amis di situ bener-bener kecium. Tapi Ilham tuh masa bodoh. Dia tuh kayak ngelepit lagi tuh yang sajadahnya. Dilepit lagi, dia minum kopi tanpa ada rasa takut sedikit pun. Dan lagi asik menikmati kopi, tangan Ilham itu seperti ada yang nepuk atau ada yang mukul. Tek. Sampai itu kopi tumpah gitu kan. Ilham bener-bener kesel dong pada saat itu dan melotot. Ternyata cuy, yang nepuk dari tangannya ini itu adalah sosok yang besarnya itu 2 kali lipat dari si Ilham kan. Kepalanya botak, hidungnya itu kayak ya panjang kayak Squidward gitulah cuy. Matanya melotot belok dan kupingnya itu kayak kuping peri atau agak sedikit caplang begini cuy. Dan giginya itu kayak merongos gitu. Enggak yang gimana ya, bukan enggak rata tapi emang merongos aja gitu kan. Dan itu natap tajam si Ilham. Ilham pun balik emosi gara-gara kopinya ditumpahin. Ilham baca surat yang dia hafal, tapi kali ini kejadiannya sama kayak yang sebelumnya. Apa yang dia baca?
biasanya kan selalu mempan nih cuy. Tapi pada saat itu justru Ilham ini sempat baca surat ayat kursi. Dan itu kedengeran, tapi dibalikin lagi itu sama demitnya. Demit tersebut pun baca surat yang sama, kayak baca surat ayat kursi juga. Dan setelah baca surat ayat kursi tersebut, sosok itu tuh malah ketawa. Apa yang kamu baca? Aku bisa. Dengan cara seperti itu, kamu takkan bisa melawanku. Dan kamu akan menetap di gunung ini. Dan baru kali itu juga, Ilham panik dong. Dia bukan panik gara-gara takut mati di gunung tersebut, melainkan kok bisa? Apa yang salah sama diri gua? Dan tanpa sadar, itu ada sebuah tiupan angin yang benar-benar kenceng nabrak ke badannya si Ilham. Dan sempat kedorong bahkan sampai jatuh. Anjir, apaan tuh gitu kan. Dan sampai akhirnya Ilham itu bangun lagi. Dan ketika bangun, ada sebuah tangan itu yang mukul ke badan si Ilham. Dan Ilham lagi-lagi jatuh dan mulutnya itu keluar darah. Ilham di situ pun gak mau namanya nyerah atau sampai kabur lagi di kayak sebelum-sebelumnya. Ilham coba ngelawan, tapi cuy, memang si demit ini tuh bener-bener sakti banget, atau demit yang udah di tahapan atau levelnya tuh udah tinggi banget yang gak bisa dilawan sama si Ilham. Dan si Ilham pun cuman bisa kesakitan dan dia bingung harus kayak gimana. Sampai akhirnya Ilham ini itu mau dipukul dan kayak jadi orang berdiri kan kalau otomatis hama yang gede gitu kayak mau ditumbuk gitu cuy. Dan Ilham pun merasa kalau sekali kena tumbuk itu dari atas sampai bawah, kayaknya Ilham ini udah nggak bernyawa lagi. Tapi cuy, ada sebuah bala bantuan yang entah dari mana. Dan ketika si makhluk tersebut itu mau mukul, kelihatan Ilham ini ngeliat raut dari wajah si makhluk ini tuh seolah kayak ketakutan, kayak ngeliat sesuatu yang dia takutin. Dan ketika punya rasa takut, makhluk tersebut tuh langsung buru-buru lari dan ninggalin si Ilham. Dan seketika Ilham pun kayak, kok kenapa ini makhluk ini? Ilham itu langsung nengok kiri dan kanan, tapi Ilham gak ngeliat apapun. Ilham bingung kan, kenapa? Dia takut dengan apa gitu kan. Dan kelihatanlah sebuah kayak cahaya sekelebatan, set hilang gitu aja cuy. Dan Ilham tahu bahwa itu adalah sumber ketakutan dari makhluk tersebut. Dan Ilham pun buru-buru bergegas ngeberesin barang-barangnya dan niat ngejar si sumber cahaya tersebut. Dan masa bodoh tuh dengan makhluk tersebut. Padahal Ilham pun gak tahu dia tuh kalau ngejar pun tujuannya untuk apa pada saat itu gitu kan. Akhirnya dia beres-beres dan dia coba ngeliat atau kayak nginget-nginget, kayaknya cahaya tersebut tuh perginya ke sana gitu kan. Jalan terus dan sekelebat-sekelebat cahaya itu tuh selalu kayak memang ngasih tanda supaya buat ngikutin gitu kan. Set. Dan ternyata dia sampai di sebuah batu yang dimana itu adalah batu peringatan dari yang sebelum-sebelumnya. Dan kondisi pada saat itu yang seharusnya sekitaran jam 4 atau jam 5-an itu tuh bener-bener udah kayak remang-remang maghrib cuy. Jadi kayak udah mau memasuki maghrib. Dan waktu pada saat itu seolah kayak nggak berputar sama sekali. Jadi remang-remang gitu aja terus gitu kan. Dan Ilham pun tidak menyadari bahwa batu ini adalah batu yang diperingati. Jadi dia tuh kayak jalan terus aja ngelewatin batu tersebut. Sampai akhirnya ketika selesai melewati batu tersebut, ada sebuah bunyi yang dimana bunyi itu tuh kayak Ilham langsung nengok ke belakang dong. Dia benar-benar kaget. Batu yang tadi awalnya kebelah seperti ada jalan, itu langsung rapet. Dan Ilham coba ngecek, batu itu udah gak bisa ditarik lagi. Ya orang mana yang bisa narik batu segede gaban gitu kan. Lah bodo amat dah, Ilham jalan lagi. Dan ketika mau mulai jalan, Ilham udah tekadin, kalau memang gue harus mati di gunung ini, gue gak peduli. Dan gue akan jalan terus sampai ke depan. Ilham itu jalan dong.
Dan dalam perjalanannya ini Ilham ngeliat beberapa pendaki yang seolah tanpa ada nyawa atau tanpa ada pikiran. Jadi jalan itu kayak zombie, jalan aja. Dan Ilham pun udah merasakan bahwa dimensi yang dia injak pada saat itu adalah bukan dimensinya manusia. Dan Ilham pun masa bodoh dengan makhluk-makhluk yang memang kayak pendaki, terus ada pocong, ada kuntilanak, ada genderuwo, yang memang menurut Ilham pada saat itu ya mereka nggak akan bisa ngapa-ngapain gua. Dan memang kastanya pun gua jauh lebih mulia, gua jauh lebih kuat daripada si makhluk yang ini ketimbang yang sebelumnya gitu coy. Jadi Ilham tuh jalan terus, dan dia tuh sempat istirahat karena dia juga bingung. Pada saat itu tuh dia nggak, jadi jalan yang dia laluin itu jalan yang memang nggak terlalu nanjak. Jadi kayak jalannya tuh santai banget, nggak ketemu jurangan, nggak ketemu tebingan, nggak ketemu kuburan, atau cuman hutan yang memang ada penampakan dan suasana kayak sore, udah gitu aja. Dan sampai akhirnya Ilham ini ngeliat sebuah cahaya yang dimana ketika lagi istirahat, kok bisa ada cahaya? Apa itu cahaya yang tadi? Tapi warnanya berbeda. Warnanya itu kayak lampu kuning cuy. Jadi kayak gisek-gisek mata lagi. Apa gue salah lihat ya? Nggak salah lihat. Dan baru juga istirahat dia tuh langsung bangun lagi. Ilham itu langsung ngejar sumber cahaya tersebut. Dia tuh terus jalan ngikutin sumber cahaya tersebut. Dan sampai akhirnya ketika diikutin sumber cahaya tersebut, bukannya semakin dekat, justru malah semakin jauh. Dan ketika Ilham terus ngikutin jalan lampu tersebut atau penerangan tersebut yang menurut dia cahaya yang dia ikuti nih cuy, dia tuh ketemu sebuah tebingan kayak air curug di atasnya gitu cuy. Jadi ke bawah banget, dan sumber cahaya itu ada di seberangnya, dan dia nggak bisa ngelewatin atau nggak bisa ke cahaya tersebut kalau dia nggak turun atau cari jalan puteran. Akhirnya Ilham itu langsung nyari jalan puteran dong pada saat itu gitu kan. Dia nyari jalan puteran dan itu bener-bener gak ketemu sama sekali. Dan ketika muter nih, dia gak turun dulu kan, dia gak ketemu. Wah, kemana ya cahayanya? Kok gak ada? Muter lagi tuh. Dan dia cuman punya satu pikiran yang gimana, kayak gua harus jalan turun deh. Padahal Ilham pun pada saat itu gak tahu mau ngapain tuh nyamperin itu cahaya juga. Dia tuh kayak cuman ngikutin arah kaki aja. Dan akhirnya Ilham ini turunlah ke bawah jurangan tersebut. Dia nyari jalan gitu, jalan sampailah di bawah. Dan ketika sampai di bawah, dia itu ketemu sekelompok perempuan yang benar-benar cantik banget. Kondisi baru mau mandi, jadi kayak pakai sarung ala-ala zaman desa zaman dulu gitu kan. Dan perempuan tersebut itu ngelambai-lambain ke Ilham, seolah kayak nyuruh buat nemenin mereka mandi. Kalau kita nih cuy, jangan kalau kita dah, kalau gua ngeliat kayak begitu, langsung satset ngeng berangkat gitu kan. Lah sedangkan Ilham bodoh amat karena dia tahu apa yang dia lihat itu bukan manusia, melainkan sebuah godaan yang dimana kalau lu kegoda, lu bakalan selesai. Ilham itu masa bodoh dan ngebuang muka dari si perempuan-perempuan yang ada di sungai ini. Dia jalan ngelewatin sungai yang tersebut, dan lagi jalan ngelewatin sungai yang tersebut, kaki Ilham ini seolah ada yang megang cuy. Ilham tahu bahwa kakinya ada yang dipegang. Dia tuh mau ngangkat kakinya tuh susah banget, dan bahkan Ilham tuh sampai nurunin tangannya buat nyingkirin apa sih yang megang. Dan yang megangin kakinya Ilham itu bener-bener gak bisa dilepasin sama sekali. Tanpa sadar, karena Ilham ini fokus mau ngelepasin itu tangan yang megangin kaki Ilham, perempuan yang tadi melambaikan itu udah ada di sebelahnya si Ilham cuy. Yang dimana ketika berada di sebelahnya si Ilham, perempuan-perempuan itu kayak ngeraba, kayak ngegodain si Ilham. Tapi Ilham cuman diem dalam hatinya, ya Allah tolong lindungin gua. Gua gak ada niat untuk melakukan apapun di gunung ini, dan gak ada satu yang gua mau tuh, atau gua gak punya kemauan apapun. Dan tolong jauhkan makhluk-makhluk ini dari samping saya. Dan seketika makhluk yang tadinya cantik udah kayak bidadari itu berubah jadi seperti nenek-nenek
yang kulitnya itu udah keriput, tangannya bener-bener kayak peot, dan itu bener-bener kayak pure nenek-nenek aja cuy. Rambutnya udah ubanan putih dan panjang gitu kan. Itu kayak ngegerayangin si Ilham aja kayak gini. Tapi Ilham tuh gak punya yang namanya rasa takut. Ilham itu bener-bener ngedoa supaya dijauhin sama si makhluk ini dan bisa nyebrang dari sungai tersebut. Dan alhamdulillah Ilham itu sedikit-sedikit, walaupun kakinya agak sedikit berat, seolah kayak pegangan atau cengkraman dari yang megangin kaki Ilham itu bisa dia lawan. Jadi kayak pelan banget, tapi pasti nih cuy, akhirnya Ilham ini bisa ngelewatin sungai tersebut. Dan ketika ngelewatin sungai tersebut, sosok nenek-nenek ini seolah kayak natap Ilham dengan tatapan yang bener-bener marah dong. Dan nenek-nenek itu bener-bener yang awalnya tuh kayak ya nenek-nenek mana bisa lari sih cuy, itu bener-bener lari di dalam kondisi di sungai gitu kan, di air. Dan pada saat itu pun Ilham bener-bener kayak kalau kayak film Ultraman atau Bajai Hitam mah kekuatannya tuh hilang gitu cuy. Itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ketika dideketin sama itu nenek-nenek, badan Ilham itu bener-bener dicakarin dan bener-bener kerasa perih banget. Lagi-lagi ketika selesai dicakar, ada satu sosok yang entah apa itu, seolah kayak takut dengan sosok tersebut. Itu tuh ngebuat nenek-nenek itu langsung cabut lagi dan pergi dan kayak masuk ke dalam air, entah berubah jadi duyung atau gimana kagak tahu dah. Pokoknya ini kayak masuk ke dalam air, hilang gitu aja. Ilham lagi-lagi nengok, dan lagi-lagi itu adalah sebuah sumber cahaya cuy. Dan cahaya itu nggak yang terang banget gitu, jadi kayak cuman sebatas tipis-tipis doang. Dan disitu pun Ilham kayak gue memang benar harus ngikutin cahaya tersebut, entah apa yang akan gue dapat. Dan disitu pun akhirnya Ilham sempat istirahat, dan dia pun kayak memang pada saat itu kan dia bawa P3 kan ya cuy, jadi dia cuma ngobatin pakai betadine. Dan setelah diobatin, akhirnya dia lanjut lagi jalan. Dan ketika dia jalan, luka yang ada di badannya ini bener-bener kerasa gatal, panas, udah kayak perih gitu kan. Beda banget lah rasanya itu, kayak luka-luka ya memang kena pisau atau gimana. Itu benar-benar beda. Dan tanpa sadar pun Ilham ngerasa bahwa luka yang dicakar sama nenek itu jadi berupa borok atau koreng. Dia kayak tapi Ilham tuh bodo amat, dia tuh jalan. Dan karena memang rasa sakit, rasa gatal, dan rasa yang belum pernah dia alamin cuy, dia tuh ngerasa udah nggak kuat dan dia istirahat. Sempat pengen ngegaruk tapi dia nggak berani. Dan ada momen dimana dia mau ngegaruk sedikit doang, itu kulitnya ikutan kekelupas cuy. Ilham tuh kayak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia tuh cuma bisa istighfar dan zikir terus-terusan. Sedangkan pada saat itu Ilham udah nggak punya tenaga lagi untuk melanjutkan perjalanan ngikutin si yang namanya cahaya tersebut. Ilham udah bingung. Cik, kayaknya gua bakalan nyusul, dan ini adalah permintaan maaf gua. Lagi ngomong kayak gitu, seolah ada bayangan Cika yang bilang, lu belum waktunya Ham, lu kuat dan lu bisa ngelewatin ini. Masih ada teman-teman lu yang membutuhkan lu, dan lu nggak boleh mati di gunung ini. Ilham itu kayak langsung kesadar kan, Cika gitu kan. Dan itu Cika itu langsung gak ada cuy. Maksudnya kayak cuman halusinasinya dia doang. Astagfirullahaladzim. Ilham itu langsung benar-benar istighfar gitu kan. Dan tanpa dia sadar, Ilham ini mendadak pingsan. Dan dia nggak tahu apa yang terjadi lagi. Sampai akhirnya ketika dia terbangun, Ilham ini mendengar suara yang memang suara ini tuh nggak asing. Yang ternyata cuy, gua akan lanjut di part 2-nya. Oke, buat kalian yang penasaran, tungguin part 2-nya. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.